Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai kepada bab tentang al-mira fil Quran. Hukum debat kusir tentang Al-Quran. Ini masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya tentang haramnya al-jidal wal mira wal khusumat biddin. Hukum debat kusir dalam urusan agama. Namun ini lebih dikhususkan lagi hukum debat kusir di dalam Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Dibawakan di sini riwayat nomor 21. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Debat kusir tentang Al-Quran itu hukumnya kufur. Anak ulangi lagi, Rasulullah SAW bersabda, al-mira' fil Qur'ani kufrun. Berdebat kusir tentang Al-Quran itu kufur, kekafiran. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata para ulama, arti debat kusir dalam urusan Al-Quran itu kufur, alladzi yufdi ilal asyakki wal juhud wal i'tiqadil batil. Debat yang akan menjerumuskan kepada keraguan terhadap Al-Quran, yang menjerumuskan ke dalam al-juhud, pengingkaran terhadap ayat Al-Quran, atau kepada akidah yang batil tentang Al-Quran. Itu makna al-mira' fil Qur'ani kufrun. Debat kusir dalam urusan Al-Quran itu kufur, yaitu debat kusir yang akan menyebabkan, mengantarkan, menyerumuskan manusia ke dalam asyak, keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran.
atau kepada al-juhud, pengingkaran terhadap Al-Quran, atau menyerumuskan ke dalam akidah yang batil tentang Al-Quranul Karim. Kita baca dulu penjelasan dari Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Qala Al-Ajuri rahimahullah, wa bayanu hadha anna al-Qur'ana nazala ala sab'ati ahrufin. Ini diantara makna dan sekaligus permisalan debat kusir dalam urusan Al-Quran itu kufur. Diantara contohnya, ini contohnya, nanti akan ada contoh yang lain, bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 huruf, alias wa maknaha ala sab'i lughat. Al-Quran diturunkan pertama kali itu dengan 7 lughat, bahasa atau logat, atau beberapa kata yang satu dengan yang lain itu semakna namun beda lafadznya. Kata para ulama, bangsa Arab dahulu mereka berkabilah-kabilah. Setiap kabilah terkadang punya bahasa masing-masing. Kalau kita umpamakan di negeri kita dengan berbagai macam suku dan bahasanya terkadang apa? Berbeda-beda bahasa mereka, meskipun mungkin bedanya dalam lafadz namun maknanya sama. Demikian pula dalam bahasa Arab, kata para ulama, dahulu kabilah-kabilah bangsa Arab mereka berbeda dalam adat istiadatnya, berbeda dalam logat dan bahasa mereka. Contoh kata para ulama, pisau ya, pisau kalau dalam bahasa Arab itu bisa yang masyhur apa? Sikin, bahasa Arabnya pisau sikin. Namun ada bahasa kabilah lain yaitu mudyah. Kabilah yang satu ketika antum bilang mudyah nggak paham dia. Yang masyhur di tengah mereka apa? Sikin. Nah, perumpamannya seperti itu. Al-Quran Allah turunkan pertama kali diantaranya dengan apa? 7 logat mereka tersebut. Berbeda-beda. Ya, Rasul mengajarkan kabilah ini seperti tadi. Ya, bahasa pisaunya sikin, yang lain bahasanya dengan apa? Mudyah. Paham? Maknanya sama, cuma beda apa? Logatnya saja. Itu perumpamannya seperti itu. Jadi ini semuanya untuk memudahkan bangsa Arab dahulu memahami Al-Quran. Ketika Rasul mengajarkan kepada kabilah A bahasa yang nggak mereka pahami, ini nggak sesuai dengan apa? Fungsi diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas. Maka sekali lagi ini diantara hikmah dan kasih sayang Allah kepada manusia, terutama pada bangsa Arab. Di awal turunnya Al-Quran diturunkan dengan 7 apa? Bahasa atau 7 logat. Contoh yang lain dalam bahasa Arab, kemarilah. Ya, kemarilah itu ada beberapa bahasa. Yang pertama apa yang siapa yang tahu? Ta'al, kemari. Yang kedua, halumma. Yang ketiga, akbil. Maknanya sama, kemarilah. Namun tadi, setiap kabilah terkadang berbeda bahasa yang masyhur di tengah-tengah apa? Mereka. Paham? Itu namanya sab'ul lughat, 7 bahasa. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabinya Muhammad SAW dengan 7 bahasa, 7 logat tadi. Setiap kabilah diberikan bahasanya masing-masing untuk memudahkan mereka memahami apa? Al-Quranul Karim. Namun ketika di zaman Al-Khalifatu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan yang sengit, yang sangat berbahaya, maka beliau pun menjamakkan mushaf hanya dengan 1 bahasa,
yaitu bahasa Quraisy. Maka sekarang kita nggak dapati lagi 7 apa? Bahasa tadi di dalam mushaf Al-Quran. Yang ada dalam mushaf sekarang ya 1 bahasa saja, bahasanya apa? Quraisy, kabilah apa? Quraisy. Paham? Ini sekedar litakribil faham, memudahkan pemahaman bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan 7 bahasa, 7 logat. Ini beda ya dengan 7 kiro'ah sab'ah, beda lagi. Ya. Kalau kiro'ah sab'ah, contohnya ya, yang Anda nggak paham sebetulnya, saya cuma pernah dengar dari Syekh Muhammad Musa Al-Nasr ketika beliau mengimami kita, ya, beliau ahli kiro'ah, ketika membaca misalnya surat Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah, itu yang kita apa? Hafal, yang kita apa? Sering dengarkan. Tapi bila membacanya dengan ulaika hum syarrul bariyah, ini namanya kiro'ah apa? Sab'ah. Beda dengan 7 apa? Logat bahasa tadi. Kalau kiro'ah sab'ah ini masih tetap berlaku, ada. Jadi bedakan antara apa? Sab'atu lughat, 7 bahasa yang awalnya dulu pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian di zaman Al-Khalifah Rasyid di Nurain digabungkan hanya dengan 1 apa? Bahasa. Adapun 7 kiro'ah ini masih berlaku sampai detik ini. Paham? Ya, namun ini butuh keahlian. Ya. Kita terus terang belum pernah belajar secara mendalam masalah itu. Intinya, kalau kiro'ah sab'ah ada. Contohnya tadi. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam tafsir Juz Amma kalau tidak salah, beliau mengatakan seandainya ada talibul ilmi, ahli kiro'ah sab'ah, pandai dia kiro'ah sab'ah, mungkin lulusan dari Universitas Islam Madinah, kan ada kuliah Quran, di antaranya belajar qiraah sab'ah. Itu kata beliau, kalau jadi imam jangan apa? Sok baca apa? Qiraah sab'ah, berbahaya. Yang pertama, bahayanya apa? Orang yang mendengar akan menuduh ini ajaran apa? Sesat ini. Enggak pernah kita mendengarkan imam sejak lahir mengatakan ulaika hum syarrul bari'ah. Kok ini atau ya imam hanya membaca ulaika hum syarrul bariyah, ulaika hum khairul bariyah. Kok ini bari'ah misalnya. Ini yang pertama, bahayanya apa? Makmum yang enggak paham ini akan menuduh imam sesat, membawa ajaran Al-Quran yang baru. Yang kedua, kalaupun makmumnya merasa percaya kepada imam, wah ini imamnya memang ahli qiraah. Ketika dia mendengar bacaan itu, mungkin dia mengajari anaknya seperti itu, ditirukan padahal salah bacaannya. Ini berbahaya Pak, berbahaya juga. Sekali lagi, kalau qiraah sab'ah masih ada tidak? Masih berlaku. Ya, cuma tadi kalau sudah ahli jadi imam, jangan apa? Asal membacanya, kecuali mungkin di tempat-tempat tertentu seperti mungkin pondok yang sudah paham hal seperti itu. Ya, namun di hadapan orang umum, kata Syekh Utsaimin, tidak selayaknya. Adapun 7 bahasa yang diturunkan pertama kali, apakah masih berlaku dalam mushaf kita? Tidak. Ya, sekali lagi ini demi menyatukan umat dalam 1 bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Nah, fakana yulakin kulla qabilatin minal Arab al-Quran ala hasabi ma yahtamil min lughatihim. Ini penjelasannya yang kita sampaikan tadi. Dahulu Rasulullah SAW mentalkin, mendikte setiap kabilah dari kabilah Arab Al-Quran sesuai dengan bahasa mereka, dengan logatnya apa? Lahjahnya mereka. Takhfifan minallahi ta'ala, untuk apa? Meringankan mereka
agar lebih mudah memahami Al-Quran. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu rubbama idza iltaqau yaqulu ba'dhum li ba'din laisa hakadzal Qur'an. Nah, ini intinya. Misalnya ya, kabilah A ketemu dengan kabilah B. Mereka ngobrolnya mereka para sahabat ya tentang Al-Qur'an. Kemudian mereka ya mungkin ingin saling setoran hafalan. Kabilah A, ya ini sekedar bahasa saja ya, kita di luar Al-Qur'an tadi mengatakan akbala, tapi kabilah B mengatakan halumma. Ini sekedar bahasa ya, nggak ada dalam Al-Qur'an seperti itu misalnya. Nah, dua kabilah ini berselisih, enggak. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bahasanya seperti ini. Yang lain menolak, enggak, yang betul yang ini. Paham? Sebetulnya dua-duanya salah atau benar? Benar. Paham? Ini yang dikhawatirkan. Maka ditutup pintu debat dalam masalah hal ini. Rasul mengatakan al-mira' fil Qur'an kufrun. Paham? Kenapa? Karena tadi debat dalam masalah ini mengantarkan kepada pendustaan, pengingkaran terhadap ayat Al-Quran. Yang kabilah A memang diturunkan demikian oleh Allah yang diajarkan Rasul SAW. Cuma karena kabilah B beda bahasanya yang Rasul turunkan, yang Rasul ajarkan kepada mereka mendustakan. A, B ini saling mendustakan. Ini berbahaya. Yang didustakan ayat Al-Quran. Paham? Ini salah satu makna al-mira' fil Qur'ani kufrun. Debat kusir dalam masalah Al-Quran itu kufur. Yang pertama diantaranya dalam masalah bahasa Al-Quran yang pertama kali dulu diturunkan. Meskipun sekarang insya Allah sudah tidak ada. Karena kita hanya bisa tahu satu bahasa saja dalam mushaf yang telah dikumpulkan oleh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fakanu rubbama idza iltaqau yaqulu ba'dhum li ba'din laisa hakadzal Qur'an. Ketika mereka bertemu, sebagian mereka mengatakan bukan seperti ini Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yang diajarkan Rasul kepada kami. Wala hakadza alimtu, dan bukan seperti yang aku ketahui. Wa ya'ibu ba'dhum qira'ata ba'din. Maka satu yang dengan yang lain saling mencela bacaan yang lainnya. Padahal yang dicela adalah ayat Al-Quran yang betul-betul itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yang betul-betul itu adalah kalamullah. Ini yang kata Rasul al-mira' fil Quran kufrun. Dan ini pernah terjadi antara Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, dengan sahabat yang lain yang bernama Hisham bin Hakim. Umar bin Khattab mengingkari bacaan Hisham bin Hakim. Karena tadi? Yang Rasul ajarkan kepada Umar bin Khattab beda dengan yang diajarkan kepada Hisham bin Hakim. Maka Umar bin Khattab pun mengingkari qiraahnya Hisham bin Hakim. Namun mereka sebagaimana biasanya kalau berselisih datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, aku mendengar Hisham membaca demikian." Kata Rasul, "Hakadza unzilat." Demikianlah yang telah diturunkan. Rasul membenarkan bacaannya Hisham bin Hakim. Paham? Jadi sekali lagi, Umar bin Khattab ketika mengingkari ayat Al-Quran tersebut karena beliau tidak tahu itu memang bahasa yang Rasul ajarkan kepada Hisham bin Hakim yang tidak sama dengan yang diajarkan Rasul kepada beliau. Ini sekali lagi karena perbedaan bahasa dalam setiap kabilah bangsa Arab pada waktu itu. Dan ini bukan mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik, bukan kontradiksi. Ini adalah sekali lagi sesuai dengan kemaslahatan yang Allah kehendaki. Paham insyaallah ya? Dan dari sini ada pembahasan lain yang berkaitan dengan kajian kita kemarin malam tentang dawabitut takfir. Ketentuan pengkafiran individu
dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang syirik besar. Kaidahnya, anak tanya dulu, apakah semua orang yang jatuh ke dalam jurang kekafiran dikatakan kafir? Tidak. Kenapa? Karena ada apa? Syurutu takfir. Orang itu nggak mungkin bisa dikatakan kafir sampai terpenuhi syurutu apa? At-takfir, syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya masalah ini. Kaidah umum mengatakan orang yang mendustakan ayat Al-Quran kafir atau tidak. Ana ulangi lagi. Secara kaidah umum, orang yang mengingkari ayat Al-Quran ini kafir murtad atau tidak? Kafir murtad? Atau kufur duna kufrin? Kafir artinya sudah keluar dari apa? Islam. Ini kaidah umum. Setiap yang mendustakan ayat Al-Quran dia kafir. Ini kaidah umum. Namun individu yang mengingkari Al-Quran, apakah langsung bisa dikafirkan? Si B, si C misalnya? Tidak. Karena apa? Kalau antum mengatakan ya harus pasti, Umar bin Khattab harus apa? Berani mengkafirkan? Beliau mengingkari ayat yang dibaca oleh siapa tadi? Sahabat yang lain. Namun nggak dikafirkan. Karena apa? Tadi ada uzur. Nggak sampai bacaan itu kepada Umar bin Khattab. Nggak semudah ini bayangkan. Kafir aja. Bang, ada syurut takfir. Ini antum mungkin bisa baca kalau tidak salah dalam kitab Syarah Al-Qawaidul Muslah tentang kisah Umar bin Khattab tadi, yang sekali lagi termasuk salah satu hal yang tidak bisa menjadikan orang itu kafir keluar dari Islam meskipun ucapannya kufur besar secara umum. Paham ya? Namun di sini ada uzur. Beliau tidak tahu itu adalah apa? Bacaan Al-Quran yang Rasul ajarkan kepada Hisham yang tidak diajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bedakan antara takfir al-am dengan at-takfir al-muayyan. Mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan secara individu, si B, si C-nya. Dan banyak contohnya. Kita mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah kafir, musyrik, murtad. Tapi seandainya ada si B, si C, tunggu dulu. Ada apa? Kaidah khususnya, ada syarat-syarat takfir, ada mawanut takfir. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum wa kaifa nukafir man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina. Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menegur mereka, bagaimana mungkin kita mengkafirkan yang tidak berbuat syirik kepada Allah jika dia tidak hijrah kepada kita? Ini sekali lagi, tidak mudah mengkafirkan person tertentu, individu tertentu, ada dhawabitnya. Iya, orang yang mendustakan Al-Quran atas satu huruf atau satu ayat Al-Quran kafir. Kaidah umum. Orang yang menyembah kuburan keramat, iya musyrik. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, iya kafir. Ijma ulama. Tapi kalau seandainya ada si B, si C yang jatuh ke dalam perbuatan, keyakinan, ucapan yang kufur besar tadi, harus betul-betul dilihat syarat-syarat pengkafirannya dan apa? Pak mawani, penghalang-penghalang dari pengkafirannya. Contoh di sini kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Qawaidul Muslah, di sini Umar bin Khattab mengingkari ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Rasul, yang diajarkan Rasul kepada Hisham bin Hakim tadi. Namun Rasul apa? Enggak mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada udzur di situ. Maka harus hati-hati. Kemudian kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, fanuhu andalik, maka mereka dilarang dari debat kusir tentang masalah bacaan Al-Quran tersebut. Waqilalahum,
Maka dikatakan kepada mereka, ikra'u kama 'allimtum. Bacalah sesuai yang diajarkan kepada kalian. Wala yajhadu ba'dukum qira'ata ba'din. Maka dikatakan kepada mereka para sahabat, jangan sebagian kalian mendustakan bacaan sebagian yang lain. Ya, karena tadi setiap kabilah diberikan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang lain oleh Rasulullah SAW untuk meringankan mereka, untuk memahamkan mereka ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kata Imam Al-Ajuri, wahdharul jadal wal mira' fima qad ta'allamtum. Maka berhati-hatilah, jauhilah debat kusir dalam hal-hal yang kalian sudah pelajari dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan hal ini ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau antum lihat footnote nomor 1, wa qad dzakara Ibnu Abdul Bar fi kitabihi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi idahan mufidan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mira fil Qur'ani kufrun. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi menjelaskan sabda Rasul tadi, debat kusir dalam Al-Quran itu hukumnya kufur. Faqal, bila berkata, wal makna an yatamara isnani fi ayatin yajhaduha ahaduhuma wa yadfa'uha au yasiru fiha ila syak. Makna debat kusir dalam Al-Quran itu kufur, yaitu kalau ada dua orang berdebat tentang ayat yang salah satu dari mereka mendustakan bacaan ayat yang lainnya, atau mengantarkan kepada asyak, keraguan. Kalau nggak mendustakan atau paling tidak apa? Ragu terhadap ayat Al-Quran apa? Kufur juga. Namun ini sekali lagi kaidah secara umum. Fadzalika huwal mira' alladhi huwal kufur. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, itulah debat kusir yang hukumnya kufur akbar. Wa amma tanazu fi ahkamil Quran wa ma'ani faqad tanaza ashabu Rasulullah SAW fi katsirin min dalik. Adapun berbeda pendapat, berselisih dalam hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tentang misalnya hukum sholat berjamaah, apakah itu wajib atau mustahab atau itu syarat sah sholat, ini ada dalam istilahnya ijtihad para ahli ulama. Itu bukan yang dimaksud dengan apa? Al-mira fil Quran apa? Kufrun. Ini di luar pembahasan al-mira fil Quran kufur. Ini masalah ikhtilaf ijtihadi. Demikian pula dalam mentafsirkan kata-kata dalam Al-Quran. Ini banyak namanya ikhtilafut tanawu. Ikhtilaf apa? Tanawu. Berbeda-beda lafadznya, cuma nggak saling bertabrakan. Contohnya kata Imam Al-Qurtubi, kalau tidak salah dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Kata beliau ada 16 penafsiran. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu sungai di surga. Ada yang mengatakan itu telaga di padang mahsyar. Itu adalah al-Islam, itu adalah al-fiqhu fiddin, itu adalah as-sunnah, al-hikmah. Masih banyak yang lainnya. Ini apa? Berbeda pendapat di antara ulama salaf, di antara para sahabat. Ini bukan yang dimaksud apa? Al-mira fil Quran kufrun. Jadi kaidahnya debat kusir dalam Al-Quran yang hukumnya kufur kalau apa? Kalau apa? Mengantarkan kepada pendustaan, pengingkaran terhadap ayat Al-Quran, atau yang mengantarkan kepada keraguan terhadap Al-Quran, atau kepada tadi keyakinan yang batil tentang Al-Quran. Contohnya ya tadi, ketika mungkin membaca kok ini beda-beda, ada qiraah sab'a, kok ada sab'a lughat, kemudian sampai mengatakan Al-Quran mencela-mencela, ini kufur akbar. Ini keyakinan yang apa? Batil terhadap
Al-Quran. Ini dari segi apa? Lafadz, ya, kata pak ulama, wallahu alam, hadis al-mira fil Qur'ani kufrun itu ada 3 maknanya. Salah satunya tadi, yaitu debat kusir dalam masalah apa? Bacaan Al-Quran yang berkaitan dengan bahasanya, yang dulu diturunkan kepada kabilah-kabilah Al-Arab. Makna yang kedua, yang berkaitan dengan makna ayat Al-Quran. Contoh misalnya ketika debat dengan ahlul bidah misalnya, sampai muncul tadi keraguan terhadap Al-Quran itu semuanya hak. Ini secara apa? Maknanya. Ada makna yang batil di dalam Al-Quran. Seperti misalnya orang itu mengatakan bahwasanya Allah, ya, punya wajah sama dengan wajah apa? Makhluk. Dia mengingkari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini juga apa? Kufur akbar. Ini dari segi makna ayat Al-Quran. Atau mengingkari sifat-sifat Allah. Ini kufur akbar. Paham ya? Sebagaimana kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Ketika dia membaca ayat bal yadahu mabsutatan, dia mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, sama dengan tangan manusia. Ini adalah apa? Mendebat Al-Quran, mendebat, ya, ayat-ayat tentang sifat Allah sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau lawannya, mengatakan Allah tidak punya nama, nggak punya sifat, al-mu'attilah. Ini apa? Kufur. Ya, sekali lagi ini dari sisi maknanya. Kalau tadi debat kusir dari segi lafadznya, itu apa? Kufur akbar dengan makna yang sudah kita sampaikan dari Imam Al-Ajurri. Makna yang kedua tadi, debat kusir dalam urusan Al-Quran itu kufur akbar kalau tadi sampai, ya, membawa makna ayat-ayat Al-Quran kepada kekufuran. Paham? Ini dari segi maknanya. Dan yang ketiga, di antara makna al-mira fil Quran kufrun, kalau dia meyakini Al-Quran makhluk. Dia mendebat al-haq, kebenaran, mendebat, ya, ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Allah membedakan antara makhluk dan Al-Quran. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal apa? Al-insan. Ya, sebagaimana kelompok Mu'tazilah, mereka membawakan sebagian ayat Al-Quran untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Misalnya mengatakan atau membawakan ayat Al-Quran, misalnya inna ja'alnal Qur'ana Arabiyya, kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Kata mereka ja'alna maknanya itu khalaqna, kami menciptakan apa? Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi salah satu syubhat kelompok Jahmiyah ataupun Mu'tazilah yang membawa ayat Al-Quran untuk mengatakan ucapan yang kufur akbar, Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ya, insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang, ya, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Paham insyaallah ya? Jadi ada berapa makna hadis al-mira fil Qur'ani kufrun? Yang pertama berkaitan dengan sisi apa? Lafaz. Yang kedua makna Al-Quran, dan yang ketiga berkaitan dengan, ya, Al-Quran apakah kalamullah atau makhluk. Ya, tentunya yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur besar. Taib, ini karena tadi berkaitan dengan Al-Quran kalamullah, langsung saja kita lanjut bab berikutnya, bab zikril imani bi annal Qur'ana kalamullah. Bab penyebutan atau wajibnya mengimani bahwasanya Al-Quran kalamullah. Wa anna kalamullah laisa bimakhluqin, dan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Wa man za'ama anal Qur'ana makhlukun faqad kafara,
Dan barang siapa yang mengklaim Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ini hukum takfir al-am secara umum atau al-muayyan? Al-am. Apakah kalau seandainya si B, si C mengatakan Al-Quran makhluk, boleh langsung dikafirkan? Ya, sekali lagi bedakan antara at-takfir al-am dengan takfir al-muayyan, pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Qala Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajuri rahimahullah, Imam al-Ajuri rahimahullah berkata, "I'lamu rahimanallah wa iyyakum anna qaulal muslimin alladzina lam tazigh qulubuhum anil haqqi wa wuffiqu lirrasyadi qadiman wa haditsan annal qur'ana kalamullahi jalla tsana'uhu laisa makhluqan." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwasanya ucapan kaum muslimin yang hati mereka masih belum berpaling dari kebenaran dan mereka masih diberikan taufik sejak dahulu maupun sekarang, mereka sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini sekali lagi ijma' kaum muslimin, ijma' ahlus sunnah tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Li'anna Al-Quran min ilmillah, kata Imam Al-Ajuri, karena Al-Quran itu dari ilmu Allah. Wa ilmu Allah la yakunu makhlukan, dan ilmu Allah bukan makhluk. Ta'ala Allah an dalik, maha suci maha tinggi Allah dari hal tersebut. Dalla ala dalik Al-Quran wa sunnah wa qaulu sahabati wa qaulu a'immatil muslimin. Dalil tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk itu ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, dalam ucapan para sahabat, ucapan para imam-imam kaum muslimin. La yungkiru hadza illa jahmiyun khabith. Tidaklah yang mengingkari akan hal ini kecuali pengikut kelompok Jahmiyah yang khabith, yang busuk. Wal jahmi indal ulama kafirun, dan pengikut kelompok Jahmiyah menurut para ulama dia kafir. Di sini perlu kita tegaskan lagi bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia apa? Kafir. Dan pelopor yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah pengikut kelompok Al-Jahmiyah, nisbat kepada Jahm bin Safwan. Ya, punya guru namanya siapa? Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya dihukum mati oleh penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Di antaranya karena tadi mengingkari kalamullah. Seperti dalam kisah Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Kufah atau Basra pada waktu itu, dengan perintah dari Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik, dengan fatwa para ulama at-tabi'in, di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ketika Idul Adha, Khalid bin Abdul Qasri khutbah seraya mengatakan, ayuhan nasu dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sembelihlah hewan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan hewan korban kalian. Wa ana mudhahin bil Ja'ad bin Dirham, namun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annau za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia mengklaim Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Beliau pun turun dari mimbar langsung menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya, kata Ibnu Qayyim, ini sesembelihan yang paling mahal, nggak ada yang menjualnya. Ya. Dan muridnya juga sama, Jahm bin Safwan, juga dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu. Ini sekali lagi sikap ya lemah lembut ulama dan juga umara terhadap penyesat apa? Lemah lembut, kalau nggak apa? Kalau nggak dilembuti seperti itu, umat akan apa? Tersesatkan dan banyak para korbannya. Ini seperti amputasi. Lebih baik dikorbankan orang-orang itu daripada apa?
kaum muslimin menjadi korban akidah kufurnya mereka. Namun masalah apakah person dari pengikut Jahmiyah ini langsung bisa dikafirkan, ini sudah kita sampaikan juga pada kesempatan kajian yang kemarin. Ya, secara umum ya pengikut kelompok Jahmiyah kafir. Bahkan kata Ibnu Qayyim juga dalam kitab Qasidah Nuniyah, 500 ulama Ahlussunnah mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Berapa? 500. Ini juga dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sebutkan siapa saja ulama-ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, secara individu tetap harus terpenuhi syurutut takfir dan dihilangkan mawani'u at-takfir. Namun intinya di sini ucapan Al-Qur'an makhluk itu kufur akbar. Kalau Allah Azza wa Jalla dibawakan di sini dalil-dalil tentang Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Yang dimaksud kalam Allah di sini apa kalam Allah di sini? Al-Qur'an. Ya. Ini sekali lagi Allah menamakan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalam Allah. Paham? Ini juga sekaligus membantah kelompok yang mengatakan yang Al-Qur'an kalamullah itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan yang ada sekarang ini bukan kalamullah. Itu ibarah an kalamillah. Atau kalau mungkin bisa diterjemahkan bebasnya kayak apa? Fotokopian, serpannya lah. Naudzubillahi min dzalik. Ini juga kufur sebetulnya. Kalau itu serpannya berarti bukan kalamullah yang merupakan sifat Allah. Makanya kapan lalu kita ngajar di TV Roja kitab Ta'liq ala Syarih Sunnah Lil Muzani oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, antum bisa bedakan antara ahli qiraah yang bersanad antara yang ahli sunnah dengan yang ahli bid'ah dalam masalah ini. Kan mungkin zaman sekarang ini kan banyak orang yang bangga dengan sanad bacaan Al-Quran, bahkan mencari kemana saja yang penting hafid Al-Quran dengan sanad. Ya, nggak tahu syaratnya kepada Jahmiyah. Contohnya yaitu tadi dia diberi sanad ya dari gurunya Syekh Fulan. Syekh Fulan menyebut gurunya siapa? Fulan sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul, sampai kepada Jibril. Ini intinya. Kemudian kalau sang Syekh tadi mengatakan ujungnya kepada Lauhul Mahfuz, ini akidahnya Ahlul Bidah. Kenapa tadi? Dia nggak mengatakan Al-Quran itu dari Allah yang langsung Allah firmankan kepada Jibril. Namun Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz. Kelihatannya sepele. Namun ini kata Syekh Dr. Abdul Razak, bedanya ahli sunnah dengan ahli bidah. Maka hati-hati. Jangan hanya kejar sanad, nggak taunya sanadnya sampai ke kelompok Jahmiyah. Makanya kata Syekh, nanti antum lihat dalam syarah atau ta'liqnya Syekh Abdul Razak, adapun yang ahli qiraah dari salafi ahli sunnah itu sanadnya kepada Rasul, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah turunkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Jibril langsung mendengarkan suara Allah. Adapun al-bidah mereka mengingkari. Maka mereka berat mengatakan Jibril mendengarnya dari Allah? Enggak. Jibril mengambilnya dari siapa? Dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Ada yang sudah bersanad di sini. Hati-hati sekali lagi. Sanad jangan terlalu berlebihan dan juga jangan menafikan juga. Tapi tadi bedakan mana yang mereka dari golongan Ahlussunnah, yang mana dari golongan ahli al-bidah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kembali firman Allah surat At-Taubah ayat ke-6.
Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Jadi Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah kalam Allah. Dia ditulis di mushaf, itu kalam Allah. Dia dibaca oleh Al-Qari, itu kalam Allah. Dia dilihat oleh mata, itu kalam Allah. Didengar oleh telinga, itu kalam Allah. Dihafalkan dalam dada manusia, itu kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Ya, sekali lagi, ditulis, dibaca, didengar, itu tetap kalam Allah. Karena kaidahnya al-kalam yunsat ilaman bada'ahu. Karena ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Contoh, ketika ana membaca innamal a'malu binniyat, yang terlintas dalam benak antum apa? Nah, itu ucapan siapa? Ucapan anak, ucapan Rasul, meskipun anak yang membacanya sekarang. Kenapa? Karena tadi ucapan itu disandarkan kepada yang mengatakannya pertama kali. Al-Quran kalamullah. Ya, maka sekali lagi dia atau kalamullah meskipun ditulis di mushaf tetap kalamullah, dibaca oleh qari itu tetap apa? Kalamullah. Ayat yang berikutnya surat Al-Baqarah 75, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah, dan sebagian kelompok dari mereka mendengarkan kalamullah. Ini jelas-jelas Allah menegaskan yang ada di tengah kaum muslimin adalah kalamullah, bukan hanya yang di Lauhul Mahfuz. Ini kalau kita dalami lagi, intinya kepada pemahaman mereka yang mereka lari dari menetapkan Allah berbicara dengan suara. Ya, kata mereka Allah itu berbicara, iya. Antum kan mulai SD mungkin hafal ya 7 apa? Sifat. Di antara sifat apa? Al-kalam. Mereka menetapkan Allah punya sifat kalam. Tapi beda dengan yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Mereka mengatakan kalamullah itu al-ma'nal qaim bin nafsi. Ya, kalau terjemah bebasnya bisikan jiwa Allah. Itu yang dimaksud dengan kalamullah. Ketika mereka mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Jibril, bukan maksudnya Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Jibril, tidak. Namun Jibril memahami apa yang ada dalam diri Allah. Paham? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka takut kalau menetapkan Allah berbicara dengan suara, itu nanti menyerupai apa? Makhluk. Yang mana makhluk kalau berbicara butuh lisan, butuh alat-alat pita suara dan sebagainya. Kata mereka, wah Allah apa tersucikan dari hal itu? Maka mereka mengatakan maksud Allah bicara itu tadi bisikan jiwanya Allah. Kata ulama, mereka lari dari menyerupakan Allah dengan manusia yang bisa berbicara, namun jatuhnya menyerupakan Allah dengan manusia yang apa? Yang bisa lebih parah lagi. Namanya kalam, kalau nggak dengan suara berarti apa? Bisu, na'udzubillahi min dzalik. Ini pelecehan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar, namun tentunya kalam Allah beda dengan kalamu apa? Manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Dan ini sudah kita sampaikan juga pada kajian hari Selasa tentang wa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi. Tua ketika Allah memanggil Nabi Musa, namanya memanggil itu dengan apa? Suara. Dan sudah kita sampaikan juga Imam As-Sijazi dalam bukunya Risalah As-Sijazi ila Al-Zabid Firrat alaman angkara saut, beliau mengatakan istilahnya ijma' manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, namanya berbicara itu secara asal dengan apa? Suara. Ya, sekali lagi ini kebatilan ahli al-bidah. Maka mereka ketika lari dari menetapkan Allah berbicara dengan suara, jatuhnya kepada tadi. Ada khilaf di antara mereka juga mengatakan berarti Al-Quran itu ada dalam diri Allah, kemudian dipahami langsung oleh malaikat Jibril. Atau ada yang mengatakan Allah menciptakan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, kemudian apa? Diambil langsung oleh apa?
Jibril. Dan seterusnya banyak. Ucapan-ucapan mereka juga tanaqudot banyak sekali. Namun intinya tadi, salah satu pembeda ahli sunnah dengan al-bid'ah dalam masalah sanad qiraat tadi. Sanadnya ahli sunnah dalam qiraat dari Rasul kepada siapa? Jibril, atau Rasul Jibril kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-bid'ah Rasul malaikat Jibril lahul al-mahfuz. Naam. Wa qala Allah li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Wallahu alam, di sini dibawakan ayat ini di antara pendalilannya kata-kata kul. Artinya apa? Rasul hanya menyampaikan kalam Allah. Kalau Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad SAW, nggak perlu ada kata-kata apa? Kul. Karena kul di sini perintah dari siapa? Allah Al-Mursil yang mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Rasul. Kenapa pakai kata-kata Rasul? Ini menunjukkan beliau hanya menyampaikan saja ucapan yang mengutusnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ila qaulihi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Demikian pula sampai kepada firman Allah yang dia beriman kepada Allah, kepada kalimati, yaitu kepada kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Ini juga apa? Jadi pendalilannya wa kalimati. Wa huwa Al-Qur'an. Wa qala li Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih engkau wahai Musa atas seluruh umat manusia, yaitu di zaman beliau, dengan risalahku dan dengan kalamku. Ini berkaitan dengan kalam Allah. Ini tidak langsung berkaitan dengan Al-Quran, cuma intinya berkaitan dengan apa? Kalam Allah. Dan kalam Allah, sekali lagi, itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, kalau mau ada perinciannya, ini ada ungkapan para ulama, sifat kalam ini, terutama sifat kalam, ada pengungkapan qadimun nau' hadithul ahad. Ini mungkin bagi para mudarrisun atau para asatidzah yang mungkin melewati ungkapan itu dari kata-kata para ulama dalam kitab-kitab syarah akidah. Qadimun nau' itu seperti kalam Allah. Allah secara asal sudah tersifati dengan sifat kalam. Naul kalam qadim. Jenis ucapan firman Allah itu sudah ada sejak dahulu. Paham? Paham tidak? Allah sudah tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala. Namun kapan Allah berbicara? Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, dia berbicara. Kalau enggak, ya enggak berbicara. Paham? Ini kalau istilah para ulama tadi. Sifatul kalam itu istilahnya qadimun nau'. Sudah ada sejak dahulu kala. Namun kapan Allah berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah. Ini menggabungkan antara sifatul dzatiyah dengan sifat apa? Al-fi'liyah. Ini ada bantahan juga sebetulnya dengan atau terhadap kelompok al-bid'ah yang mengatakan sifatul kalam itu ya sifat yang istilahnya sudah ada sejak dahulu kala tok, ya, enggak ada istilah hadithul ahad. Makanya mereka mengatakan sebetulnya Al-Qur'an, Injil, Taurat itu sama isinya, cuma beda bahasanya tok. Paham ya? Sekali lagi kita bahas karena memang arahnya nanti kepada bantahan kepada al-bid'ah yang ucapan mereka sangat sesat. Bagaimana Al-Quran disamakan dengan apa? Injil. Kata mereka sama isinya karena apa? Kalam Allah itu sama sebenarnya dari dulu, nggak beda-beda. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang kalam Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk tetap istiqamah di atas akidah as-salaf. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana
Anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.